tentang doktrin sesat kafaah nikah di Ba'alawi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Tetap NKRI harga mati. Ini ada tulisan dari Kiai Haji Ali Badri Masyhuri. Yang menceritakan tentang doktrin sesat kafaah nikah di Ba'alawi Indonesia. Banyak habaib yang mengklaim bahwa kafaah nasab atau syarifah tidak boleh menikah, ya, dengan non sayyid adalah kesepakatan semua keluarga Ba'alawi. Hal ini bertentangan dengan fakta. Di Hadramaut sendiri, ketatnya masalah kafaah hanya terjadi di kota Tarim saja. Selain kota Tarim, kata Kiai Haji Ali Badri, ya tidak ketat banget. Berkatalah Habib Ali bin Muhsin Asyigab, kakek saya, Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Asyigab, mendapat cerita dari Sayyid Yusuf bin Abid bahwa Sayyid Abdurrahman bin Syihab yang tinggal di Tarim mengirim seorang syarifah yang wali nikahnya sedang pergi jauh pada Sayyid Yusuf yang tinggal di luar Tarim agar Habib Yusuf menikahkan syarifah itu dengan seorang lelaki dari keluarga bahanan atau bukan sayyid. Maka beliau pun menikahkannya. Tidaklah akad pernikahan itu dioper pada Sayyid Yusuf kecuali karena Sayyid Abdurrahman bin Syihab takut ditegur oleh para sayyid di Tarim. Baca Al-Istizadah halaman 1371. Di Tarim sekalipun ketatnya perkawinan antar trah hanya di kalangan tertentu saja. Setidaknya di kalangan ulama habaib masih ada toleransi. Dalam kitab Al-Istizadah di halaman yang sama, Habib Ali bin Muhsin Asyigab juga menceritakan bahwa Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani pergi ke Tarim dan menikahkan para syarifah di sana dengan keluarga Bafadol. Bukan sayyid ini. Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adani adalah seorang ulama kota Aden, kelahiran tahun 852 Hijriah, terkenal sebagai orang yang alim dan waliullah. Beliau adalah keponakan Habib Ali Asyakron. Kemudian seperti yang saya telah singgung di awal, bahwa ketika di Nusantara Raya atau Indonesia, Malaysia, Singapura ada ribut imigran Yaman antara Ba'alawi dan non-Ba'alawi gara-gara ada seorang India menikahi syarifah Ba'alawi. Datanglah fatwa dari dua ulama besar di Hadramaut. Yang pertama dari Qadhi Siwun bernama Habib Alwi bin Abdurrahman Asyigab. Dan yang kedua dari Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Asyigab yang merupakan mufti provinsi Hadramaut. Kedua fatwa itu membolehkan syarifah menikah dengan non-sayyid. Terkait fatwa itu, Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Asyigab berkata, wa yumatsilu dzalika aftaitu ana fi sanatin 1358 Hijriah bi sya'ni rajulin ja'a minal Hindi wa tazawwaja bi syarifatin yardoha man waliyaha mustanadan fi dzalika qaulil manhaj wa syuruhih
walau adzinta fi tazwijiha biman donantahu kafaan fadhahara ba'da dzalika fasaqahu au dana'atan nasabuhu au harafathu fala khiyara laha litaqsiriha bitarkil bahsi wa rafa'tu fatawaya likasirin min ahlil ilmi wa minhum insanun aina tarimin lidzalikal ahdi Sayyid Abdillah bin Umar Asy-Syatiri falam yuqdah fiha ahadun wa amdo al-kah ilal yaum halu ta'lif kitab 1366 Hijriah. Dan seperti juga saya berfatwa pada tahun 1358 Hijriah tentang seorang lelaki yang datang dari India dan menikahi seorang syarifah dengan keridhaan dari walinya berdasarkan pendapat kitab Al-Minhaj dan kitab-kitab syarahnya. Dan seandainya seorang syarifah telah mengizinkan atau walinya untuk menikahkannya dengan lelaki yang ia kira sepadan, kemudian nampaklah setelah akad nikah bahwa suaminya itu adalah orang fasik atau rendah nasabnya atau rendah pekerjaannya, maka syarifah itu tidak punya pilihan lagi untuk menggagalkan pernikahannya karena dia sendiri yang sembrono dengan tidak meneliti sebelum pernikahan. Saya pun memperlihatkan fatwa saya itu pada banyak ulama, diantaranya adalah ulama yang paling agung pada zaman itu di kota Tarim, yaitu Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Tidak seorang pun dari mereka yang menolak fatwa saya. Pernikahan orang India dengan syarifah itu pun berlanjut hingga kini. Lalu kenapa Pahlawi Indonesia sangat kompak berpegang teguh pada pendapat yang tidak membolehkan syarifah menikah dengan non-sayyid, sementara di Hadramaut sendiri dianggap masalah khilafiyah, sampai-sampai Habib Ali bin Muhsin Asy-Syihab berkata, kama annal mustahri bi hasorul ihtimam bifat wasayyid Umar al-Atos ma'annahu la ya'ti fi martabatil ulama il a'lam Hadramaut alladzina aftau bima yungqidhu fatawahu min asasiyah. Sebagaimana termasuk yang aneh adalah bahwa mereka hanya peduli dengan fatwa Sayyid Umar al-Atas Singapura, padahal beliau di bawah level para ulama besar Hadramaut yang telah berfatwa menentang fatwa beliau mulai dari dasarnya. Baca Al-Istizadah halaman 1391. Bahkan yang lebih dahsyat lagi adalah yang diceritakan oleh Habib Ali bin Muhsin Asy-Syihab. Wa minat tori fi ma dzakarahu al-jiddu Abu Ibnu Ubaidillah bi annahu badzalat lahu mi'ata riyalin wa huwa mablahu kabirin fi dzalikal ahdi biwasitati Syekh Salim bin Muhammad Al-Khatib liyafta bibutlanil aqdi falam yuwafaq al-jiddu ala mukhalifati syar'i li ajri maslahatin. Dan termasuk yang lucu adalah apa yang diceritakan kakek saya Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Asy-Syihab, bahwa beliau pernah diberi uang sogokan sebesar 200 rial, uang yang sangat besar ketika itu. Uang itu diberikan melalui Syekh Salim bin Muhammad Al-Khatib agar Habib Abdurrahman berfatwa tidak sah syarifah menikah dengan non-sayyid. Namun beliau menolak, beliau tidak mau melanggar syariat demi sebuah kepentingan. Al-Istizadah halaman 1371. Dari semua cerita di atas juga cerita-cerita sebelumnya kita bisa menyimpulkan bahwa kebanyakan Pahlawi yang hijrah ke Indonesia itu memang beda sekali dengan Pahlawi yang sejak awal bertahan di Hadramaut. Pertama, kebanyakan yang hijrah ke Indonesia ini memang bertujuan mencari harta dunia. Jelas kan? Sehingga kepergian mereka pun tidak diridhoi oleh ulama habaib Hadramaut. Kedua, kebanyakan Pahlawi Indonesia pada masa konflik itu memusuhi ulama habaib Hadramaut. Karena habaib Hadramaut menentang fatwa
Habib Utsman bin Yahya terkait pernikahan Syarifah dengan non Sayyid. Kesimpulannya, kebanyakan Pahlawi yang hijrah ke Indonesia itu memang para pembangkang, sedangkan yang bertahan di Hadramaut adalah Pahlawi yang baik-baik. Ini Kiai Ali Badri yang mengatakan. Kembali ke masalah kafaah, fakta yang diceritakan oleh kitab Al-Istizadah itu jelas-jelas membantah klaim bahwa pendapat Habib Utsman bin Yahya adalah pendapat yang disepakati oleh ulama Pahlawi sedunia, alih-alih Ahlubait sedunia. Mengenai apa yang dikatakan oleh Habib Ali bin Muhsin Asy-Syighab bahwa aneh sekali ketika Pahlawi Indonesia bersikeras memegang fatwa Habib Umar Al-Attas yang senada dengan fatwa Habib Utsman bin Yahya. Padahal level mereka di bawah ulama Habaib Hadramaut. Kita pun pasti menganggap itu sebagai hal yang aneh. Ya iya, levelnya rendah kok. Menganggap, itu kan aneh. Mereka berani mencaci ulama Habaib Hadramaut demi mempertahankan pendapat yang lemah ini. Bahkan demi pendapat yang lemah ini mereka mengorbankan persaudaraan dengan sesama imigran Yaman yang non-Pahlawi, bertikai fisik dan saling caci maki di media, sehingga membuat malu bangsa Arab di negara-negara Arab, bahkan mengeluarkan banyak biaya untuk perang opini. Ceritanya pemerintah kolonial Belanda membuat peraturan bahwa imigran Yaman tidak boleh menikah dengan pribumi dan tidak boleh berpakaian dengan pakaian pribumi. Al-Istizadah halaman 1351. Seperti yang pernah saya singgung sebelumnya, rupanya Belanda khawatir imigran Yaman akan simpati dan mendukung perjuangan pribumi kalau menjadi besan atau menantu pribumi. Boleh jadi. Saya mencurigai Senok Horgron sebagai orang yang berinisiatif mengangkat masalah kafah ini untuk mendukung peraturan Belanda itu. Senok Horgron adalah orientalis bayaran Belanda yang pakar dalam keilmuan dan sejarah Islam. Pasti dia tahu bahwa kalangan Pahlawi ada yang fanatik soal kafaah. Dia pun memanfaatkan itu untuk mendukung peraturan pemerintah kolonial Belanda karena dengan fatwa Habib Utsman itu. Setengah target peraturan Belanda terpenuhi, setidaknya untuk kalangan Pahlawi, yaitu perempuan Pahlawi tidak berani menikah dengan pribumi karena bertentangan dengan fatwa dan bertentangan dengan peraturan Belanda. Jadi pihak kolonial Belanda memang patut dicurigai ada main di dalam membesar-besarkan masalah kafaah nasab yang sebenarnya sepele ini, yakni masalah khilafiyah. Kecurigaan ini didukung dengan fakta bahwa ternyata imigran Yaman bukan hanya membuat keributan di Indonesia saja, melainkan juga membuat keributan di Afrika, India, dan negara-negara jajahan Belanda lainnya. Al-Istizadah halaman 1366. Sebenarnya kalangan Pahlawi pernah bermasalah terkait kafaah nasab ini. Di Mekah mereka pernah bermasalah dengan penguasa Hijaz yang dari keluarga Syarif Al-Hasani, penguasa Hijaz. Biasa disebut Syarif Makkah karena Makkah adalah ibu kota Hijaz. Saat itu Syarif Makkah marah pada kalangan Pahlawi sehingga membuat larangan memanggil Pahlawi dengan Sayyid. Bahkan Syarif Makkah pernah menghukum seorang Pahlawi karena menikahi seorang Syarifah Makkah Al-Hasaniyah. Pahlawi itu dihukum dengan pukulan tongkat di depan umum dan dipaksa untuk menceraikan istrinya yang Syarifah Al-Hasaniyah. Al-Istizadah halaman 1325 dan 1373. Entah kenapa Syarif Makkah semarah itu dan menganggap Pahlawi tidak sekufu dengan Syarifah Makkah. Apakah Syarif Makkah termasuk orang yang menolak nasab Pahlawi atau karena marah saja? Wallahu a'lam. Intinya kasus ini bisa dijadikan pelajaran oleh keluarga Pahlawi, bahwa ketika mereka memaksakan pendapat terkait kafaah nasab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mempermalukan mereka dengan kasus di Makkah itu. Ketika mereka mencaci maki pribumi karena menikahi wanita mereka, ternyata keluarga mereka mengalami hal yang lebih parah daripada pribumi itu, yaitu keluarga mereka ditaksir oleh Syarif Makkah dan dipaksa menceraikan istrinya.
Doktrinisasi masalah kafaah kemudian berkembang. Pahlawi Indonesia kemudian banyak yang menyebarkan pemahaman-pemahaman yang menurut saya hampir semuanya sesat. Pemahaman pertama, syarifah lebih baik berzina dengan non-sayyid daripada menikah dengan non-sayyid. Karena kalau berzina maka anaknya tidak putus nasab pada Rasulullah SAW. Karena anak zina itu bernasab pada ibunya. Kalau anak sah itu bernasab pada ayahnya. Naudzubillah min dzalik, ini sesat ini. Saya pernah mendengar ini langsung dari seorang habib yang alim. Waktu itu beliau hanya menukil saja dari salah satu habib lain. Namun saya juga mendengar dari orang-orang Kalimantan Barat bahwa di sana juga sering didengar Pak Alawi bilang begitu. Jadi lebih baik berzina, karena seumpama hamil anaknya itu nasabnya ke ibunya bukan ayahnya. Kan naudzubillah min dzalik, ini ajaran sesat ya. Mereka menjadikan istidlal yang lemah untuk bahan doktrinisasi. Saya tidak melumpuhkan setiap istidlal mereka dengan semua dalil itu. Sejak tahun 2007 saya sudah mengajak Robitoh Alawiyah untuk diskusi terbuka membahas fatwa Habib Utsman bin Yahya terkait kafaah. Saya sudah bertoleransi dengan mengatakan bahwa itu masalah khilafiyah. Silahkan dipakai dengan tanpa menghina orang lain yang tidak sependapat. Tapi mereka bersikeras menganggap itu sebagai pendapat yang disepakati oleh semua ulama Ba'alawi. Jadi para pendukung Robitoh Alawiyah terkait bab kafaah ini, baik habaib maupun muhibbin tidak usah membawa dalil di hadapan saya. Kalau mau silahkan ketua Robitoh Alawiyah sendiri yang menghadapi saya. Saya menunggu mereka sejak 16 tahun yang lalu. Pemahaman kedua, non-sayyid yang menikahi syarifah berarti tidak beradab pada Rasulullah SAW. Bahkan pernikahan itu tergolong maksiat, maka tidak boleh dihadiri akad nikahnya. Wow. Sebenarnya ini berasal dari pemahaman bahwa istri adalah pelayan suaminya. Ketika saya masih muda dan belum menikah, ada seorang habib yang sudah agak tua menasihati saya. Beliau berkata begini, kalau ente menikah nanti lakukan ini di hari pertama. Ente suruh istri ente untuk mengambil air minum. Kalau dia bawa segelas air minum tanpa alas lepek, maka bentaklah dia dan suruh kembali ke dapur untuk membawa gelas dengan alas lepek. Kalau sudah pakai lepek tapi gelasnya tidak ditutup, maka bentak lagi dan suruh kembali ke dapur untuk membawa gelas tertutup. Kalau dia kembali dengan gelas tertutup, maka ente minum sedikit, kemudian bentak dia. Ente bilang saja airnya bau, suruh dia mengambil air lagi. Intinya buat dia takut sama ente sejak hari pertama. Wah, luar biasa. Ini doktrinnya. Tentu saja ini bukan ajaran semua habaib, namun setidaknya kita bisa memahami bagaimana sebagian mereka memperlakukan istri. Yang pasti sejak zaman jahiliyah sudah mentradisi di kalangan orang Arab bahwa kaum perempuan adalah mangsa. Bahasa Arabnya disebut farisah, sedangkan kaum laki-laki adalah pemangsanya. Itu sebabnya dalam tradisi itu perempuan harus menikah minimal dengan yang sederajat. Karena perempuan adalah pihak yang dimangsa. Perempuan tidak boleh dimangsa. Perempuan tidak boleh dimangsa oleh laki-laki yang di bawah derajat keluarganya. Karena hal itu akan menjadi aib bagi keluarga. Ulama fikih kemudian mempertimbangkan tradisi itu untuk menjaga keharmonisan masyarakat, yaitu dengan menyarankan pernikahan perempuan dengan yang sederajat atau sekufu, baik dalam segi nasab, ekonomi, dan sebagainya. Bahkan ulama fikih melarang seorang ayah menikahkan anak gadisnya dengan lelaki yang tidak sekufu tanpa persetujuan anak gadisnya. Ketika saya menikah lagi dan istri saya merajuk minta pulang, saya pun berusaha meyakinkan bahwa sedikit pun perasaan saya tidak berubah padanya. Saya tetap menyayanginya dan bahkan semakin menyayanginya. Saya pun selalu meminta maaf padanya. Sedangkan
salah seorang Habib teman saya bercerita bahwa ketika dia menikah lagi dan istri pertamanya minta pulang, maka ia pun berkata, "Ya pulang sendiri sana, aku tidak mau mengantarkan, kamu sendiri yang mau pulang." Jadi ya memang beda tradisi, maka beda pula hukumnya. Nah, masyarakat atau komunitas apapun yang menjalankan tradisi seperti itu, baik di Arab maupun di luar Arab, yakni menganggap bahwa perempuan adalah mangsa, tentu saja mereka akan beranggapan bahwa non sayyid yang menikahi syarifah itu tidak beradab pada Rasulullah SAW. Karena mereka membayangkan syarifah itu akan menjadi pelayan bagi suaminya. Itulah sebabnya ada seorang Habib yang mengibaratkan non sayyid yang menikah dengan syarifah itu seperti orang sholat yang hanya memakai celana kolor di bawah lutut, tidak pakai baju, sholatnya sah tapi tidak beradab. Beliau pun melarang menghadiri pernikahan syarifah dengan non sayyid. Saya tidak yakin itu adalah pemahaman yang diajarkan oleh kakek beliau yang datang dari Hadramaut sebagai ulama. Saya yakin Habib itu hanya terpengaruh dengan paham Robitoh Alawiyah yang sejak awal memang menentang paham mayoritas habaib Hadramaut. Maka memvonis non sayyid yang menikah dengan syarifah sebagai orang yang tidak beradab pada Rasulullah SAW sebenarnya itu hanya suudon saja. Mereka pikir semua orang sama seperti mereka di dalam memperlakukan istrinya. Namun kalau suudon ini dijadikan dasar untuk menghukumi setiap non sayyid yang menikahi syarifah, maka jelas ini adalah pemahaman sesat. Ini bertentangan dengan fakta bahwa leluhur Ahlul Bait sendiri yang pernah menikahkan putri-putri mereka dengan non Ahlul Bait. Setidaknya saya tulis 10 nama ini saja sebagai bukti. Yang pertama, Ruqayyah binti Sayyidina Muhammad menikah dengan Utsman bin Affan. Yang kedua, Ummu Kulsum binti Sayyidina Muhammad menikah dengan Utsman bin Affan. Yang ketiga, Zainab binti Sayyidina Muhammad menikah dengan Abul As. Yang keempat, Ummu Kulsum binti Fatimah binti Sayyidina Muhammad menikah dengan Umar bin Khattab. Yang kelima, Sukainah binti Husain bin Fatimah binti Sayyidina Muhammad menikah dengan Zaid bin Umar bin Utsman bin Affan. Yang keenam, Fatimah binti Husain bin Fatimah binti Sayyidina Muhammad menikah dengan Abdullah bin Amr bin Utsman bin Affan. Yang ketujuh, Fatimah binti Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Sayyidina Muhammad menikah dengan Al-Mundhir bin Zubair bin Al-Awan. Yang kedelapan, Aidah binti Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Sayyidina Muhammad menikah dengan Nuh bin Ibrahim bin Muhammad bin Tolha. Yang kesembilan, Fatimah binti Hasan al-Musanna bin Hasan bin Fatimah binti Sayyidina Muhammad menikah dengan Ayub bin Maslamah al-Makhzumi. Yang ke-10, Ummul Qasim binti Hasan al-Musanna bin Hasan bin Fatimah binti Sayyidina Muhammad menikah dengan Marwan bin Aban bin Utsman bin Affan. Terkait pernikahan Sayyidina Utsman dengan dua putri Rasulullah SAW, habaib Indonesia biasanya berkata, itu adalah khususiyah. Rasulullah SAW bisa menikahkan siapapun dengan siapapun. Selain itu wanita Ahlul Bait tidak boleh menikah dengan pria non Ahlul Bait. Dengan demikian berarti menurut mereka Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah durhaka karena menikahkan seorang putrinya dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Keluarga Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain telah durhaka 4 kali karena menikahkan dua orang putrinya dan dua orang saudarinya dengan non Ahlul Bait. Demikian juga keluarga Sayyidina Hasan al-Musanna telah durhaka 2 kali karena menikahkan dua orang putrinya dengan non Ahlul Bait. Baiklah, saya akan membawa saudara-saudara sekalian pada kisah Sayyidina Umar, seorang sahabat yang soleh dan pejuang non Ahlul Bait. Ketika beliau melamar seorang syarifah cucu langsung Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Ummu Kulsum binti Fatimah binti Rasulullah SAW, Sayyidina Umar menikahi Sayyidah Ummu Kulsum hanya untuk mendapatkan kehormatan dan hubungan sabab dengan Rasulullah SAW, yakni menjadi menantu cucu Rasulullah SAW.
karena beliau pernah bersabda, kullu sababin wa nasabin mungqadingun yaumal kiamati illa sababi wa nasabi. Semua hubungan sabab dan nasab itu putus pada hari kiamat, kecuali sababku dan nasabku. Yang dimaksud hubungan sabab adalah hubungan pernikahan. Maka semua orang yang menikahi keturunan Rasulullah SAW berarti memiliki hubungan sabab dengan beliau itu. Itulah sabab menurut pemahaman Sayyidina Umar dan para sahabat lainnya. Sehingga mereka pun mengusulkan agar Sayyidina Umar menikahi Sayyidah Ummu Kulsum. Ketika Sayyidina Umar sang khalifah melamar Sayyidah Ummu Kulsum pada Sayyidina Ali langsung menolak. Apa alasannya? Apakah karena Sayyidina Umar bukan Bani Hashim dan tidak sekufu nasabnya? Dan gitu. Ketika Sayyidina Umar sang khalifah melamar Sayyidah Ummu Kulsum pada Sayyidina Ali langsung menolak. Apakah alasannya? Apakah karena Sayyidina Umar bukan Bani Hashim dan tidak sekufu nasabnya dengan Sayyidah Ummu Kulsum? Tidak, sama sekali tidak. Alasan beliau hanya dua saja. Pertama, karena Sayyidah Ummu Kulsum masih terlalu muda untuk menikah. Kedua, karena Sayyidina Ali sudah berniat untuk menikahkan Sayyidah Ummu Kulsum dengan anak saudara, yakni putra Sayyidina Aqil bin Abi Thalib. Namun Sayyidina Umar memohon-mohon agar Sayyidina Ali menerima lamaran itu. Beliau menjelaskan alasan kenapa beliau sangat berharap dengan menikahi Sayyidah Ummu Kulsum, yaitu untuk mendapatkan hubungan sabab sebagaimana hadis Nabi tadi. Sayyidina Umar kemudian meyakinkan Sayyidina Ali dengan berkata, Zawwijniha ya Abal Hasani fa inni arsadu min karomatiha ma la yar siduhu ahad hiya indi mukrimatun asyaddut takrim. Nikahkan aku dengannya wahai Abul Hasan, sesungguhnya aku akan menjaga kemuliaannya di mana tidak ada orang lain yang dapat menjaganya melebihi aku. Bersamaku dia akan sangat dimuliakan. Melihat ketulusan Sayyidina Umar itu, akhirnya Sayyidina Ali menikahkan beliau dengan Sayyidah Ummu Kulsum. Saya jadi teringat beberapa minggu lalu ada tayangan di YouTube seorang kiai pengasuh pesantren di Rembang, Pasuruan mengeluhkan apa yang terjadi pada beliau. Beliau menikahkan Syarifah, kemudian dimusuhi oleh habaib. Padahal ceritanya begini. Syarifah itu kecil ditelantarkan oleh ayahnya. Akhirnya Syarifah itu diasuh oleh Kiai Sepuh di Sarembang, namanya Kiai Yazid. Dan beliau sudah wafat. Saya kenal baik dengan beliau dan beliau pernah ke rumah saya. Kiai Yazid mengasuh dan mendidik Syarifah itu dengan baik layaknya putri sendiri. Hingga Syarifah itu tumbuh dewasa dan menjadi ustadzah. Kiai Yazid yang sudah menganggap Syarifah itu sebagai putri sendiri, kemudian menjadikannya menantu, dinikahkan dengan salah satu putra beliau yang kini telah menjadi kiai. Syarifah itu pun bertambah gelarnya dengan menjadi bunyai, hidup terhormat sebagai istri pengasuh pesantren dan mengajar bahkan berdakwah. Saudara-saudara sekalian, silahkan beri penilaian. Apakah Kiai Rembang itu merendahkan sang Syarifah? Bukankah justru mengangkat derajat Syarifah itu yang sewaktu kecil terlantar? Itulah yang beliau maksud dengan perkataan beliau di YouTube bahwa beliau telah memperlakukan Syarifah, istri beliau itu layaknya permata yang beliau ambil dari lumpur kemudian beliau letakkan di dalam lemari kaca. Demi Allah, katakan di hati yang paling dalam, apakah itu menghina Rasulullah SAW? Pemahaman ketiga, pernikahan Syarifah dengan non Sayyid untuk memutus nasab keturunan Syarifah dari Rasulullah SAW, maka ini adalah tindakan kejahatan terhadap anak-anak Syarifah. Kata seorang habib, Syarifah yang menikah dengan non Sayyid berarti jahat pada anak-anaknya. Dia lebih mempedulikan nafsunya sendiri sehingga mengorbankan nasab anak-anaknya. Nah, pemahaman ini sangat erat hubungannya dengan pemahaman mereka bahwa anak Syarifah dengan non Sayyid itu tidak termasuk ahlul bait, bahkan tidak termasuk dzurriyyah Rasulullah SAW. Kapan-kapan kita bahas lebih rinci lagi. Itulah
tulisan dari Kiai Ali Badri Masyuri. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.